Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anakku sekalian, ya, apa kabarnya hari ini? Ya, mudah-mudahan kalian dan keluarga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya, hari ini kita akan belajar mengenai gangguan pernafasan. Baik, ya, coba kita lihat gambar A dan gambar B, ya. Nah, sini. Nah, perhatikan gambar di samping. Menurutmu lingkungan manakah yang memiliki udara yang bersih? Ayo, yang A ya. Ya, yang A kita lihat bagaimana, ya, banyak pepohonan asri, ya nak ya. Nah, lalu dengan yang B seperti apa? Iya, terlihat ada polusi udara. Lalu bagaimana gangguan pernapasan apa saja yang terjadi jika kita menghirup udara kotor, ya? Nah, di sini selain pertama adalah yang akan kita pelajari hari ini dan Ibu akan jelaskan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia. Yang kedua adalah anak-anakku, macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Ya, bentar. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan pada manusia, anak-anakku, yang pertama adalah faktor fisik. Ya, faktor fisik ya menentukan frekuensi pernapasan manusia, yaitu banyaknya udara pernapasan yang masuk atau inspirasi dan keluar atau ekspirasi pada setiap menitnya. Kemudian yang kedua anak-anakku, faktor fisik antara lain yaitu umur, ya. Semakin umur bertambah, ya, semakin juga kita lihat menentukan, ya, frekuensi pernapasan manusia, termasuk jenis kelaminnya, suhu tubuhnya, posisi tubuh, dan aktivitas tubuh. Nah, tentu kalau anak-anak berbeda dengan orang dewasa, ya nak ya. Laki-laki dan perempuan juga berbeda. Laki-laki membutuhkan energi yang lebih banyak. Bagaimana dengan suhu tubuh tinggi dan rendah? Suhu yang tinggi membutuhkan energi yang lebih banyak, ya, kalau suhu tubuhnya tinggi, ya. Kemudian bagaimana dengan ketika kita berdiri dan berbaring? Ya, itu berbeda, ya. Ototnya sering berkontraksi. Lalu bagaimana dengan atlet dan karyawan kantor? Nah, atlet tentu kebutuhan energinya lebih banyak, ya nak ya. Ya, kenapa? Coba kita lihat atlet, ya, atletik, renang, badminton dan sebagainya, ya. Tenaganya lebih banyak terkuras daripada karyawan kantor. Kemudian anak-anakku, yang kedua, faktor emosi. Ya, seseorang yang sedang marah, frekuensi pernapasannya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang emosinya stabil atau normal, ya. Ya, dalam hadis sudah dikatakan, la takdok walakal dan jangan marah maka bagimu surga. Ya, makanya ketika kita emosi, ya, tentu segala nasihat belum bisa masuk, ya. Harus diamkan dulu supaya pernapasannya itu normal, ya nak ya. Baik, selanjutnya anak-anakku, macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah tuberkulosis paru-paru. Nah,
Penyebabnya apa? Bakteri Mycobacterium tuberculosis. Biasanya orang sering menyebutnya TBC, yaitu penyakit infeksi paru-paru disebabkan oleh bakteri. Nah, gejalanya batuk berdahak dan berdarah, nyeri di bagian dada, demam saat petang hari. Yang kedua, anak-anakku bronkitis. Sebabnya alergi, bakteri, jamur, virus, dan zat kimia. Ya, nah ya. Jadi zat-zat kimia yang sering kita konsumsi untuk tubuh kita, ya nak ya. Kadang-kadang jajan sembarangan ya. Pakai saus yang sudah banyak apanya nak, zat kimianya ya, pewarnanya. Terus juga selain pewarnanya ada zat pengawetnya ya, itu yang membahayakan tubuh ya. Sehingga terjadi di sini adalah peradangan pada lapisan cabang tenggorokan. Ya. Banyak macam-macamnya. Kalau di sekolah kalian ya, kalau kalian jajan, pilih-pilih makanan yang memang ya tidak mengganggu akan pernapasan kalian. Ya. Kadang-kadang ibu lihat anak-anak tuh lebih suka hampir setiap hari beli mie ya Naya, bukan ibu ini kan ya, ya artinya dikonsumsi tiap hari mengakibatkan kan zat kimianya banyak ya Naya, tubuh kalian cepat lelah dan sebagainya ya, yang akhirnya mengakibatkan apa? Terjadi iya penyakit gangguan pernapasan. Nah, gejalanya bisa batuk berdahak, demam ringan, dan ya ini cepat lelah ya Naya. Yang ketiga adalah pneumonia. Penyebabnya virus, bakteri, dan jamur. Penyakit peradangan paru-paru di bagian alveolus ya Naya. Gejalanya apa anak-anakku sekalian? Sulit bernapas, batuk berdarah, dan dada terasa sakit. Nah, asma ini yang keempat. Asma bisa disebabkan ini karena faktor keturunan. Dan juga bisa lingkungan yang kualitas udaranya buruk. Biasanya orang-orang asma ini tidak kuat terhadap cuaca atau udara yang dingin ya, sehingga kambuh asmanya ya. Ya ini kenapa penyakit peradangan dan penyempitan saluran pernapasan. Gejalanya apakah udah asmanya kambuh, maka dia batuk, susah napas, dan dadanya terasa berat. Yang terakhir anak-anakku ya, influenza disebabkan oleh virus influenza. Nah, penyakit menular melalui cairan dari penderita flu ketika batuk atau bersin. Jadi, ketika kita misalnya flu ya mudah-mudahan kita sehat ya Naya. Maksudnya ada orang yang flu juga kalau bisa memakai masker ya Naya, supaya apa? Tidak menularkan pada orang lain. Gejalanya itu demam, sakit kepala, batuk, hidung berair, dan tenggorokan terasa sakit. Baik, selanjutnya anak-anakku, bentar ya. Ya, yang kelima adalah flu burung. Nah, pernah dengarkan flu burung? Nah, flu burung ini ada virus H5N1. Penyakit penularan disebabkan oleh virus yang menyerang unggas. Sakit kepala ya Nak ya, demam, batuk, hidung berair, dan sebagainya. Ada ISPA. Infeksi saluran pernapasan atas ya, itu disingkat. Nah, di sini penyebabnya adalah virus dan bakteri. Nah, kemudian penjelasannya adalah penyakit yang menyerang bagian atas paru.
Jadi kalau orang yang sudah infeksi pada saluran pernapasan ini, batuk ya, hidung tersumbat, nyeri, ya tenggorokannya, sesak napas, demam, dan sakit kepala. Kemudian penyakit gangguan pernapasan lagi adalah melaringitis, disebabkan oleh jamur, bakteri, dan virus ya. Penyakit yang menyerang organ pernapasan yaitu laring. Suaranya serak ya, bahkan dapat kehilangan suara. Nah, mungkin ada yang mendengar radang amandel kan ya? Termasuk adalah salah satu dari gangguan pernapasan ya. Penyebabnya apa? Bakteri. Penyakit yang menyerang amandel atau tonsil. Makanya orang-orang yang suka sakit amandel itu ya tenggorokannya sakit ya, Nek ya. Kemudian hipoksia, penyakit anemia yang menghirup udara yang mengandung racun, itu sebabnya. Penyakit yang disebabkan kurangnya oksigen dalam tubuh. Napasnya menjadi cepat ya, sangat lambat, sesak napas, lemas, linglung, hilang kesadaran, dan berkeringat. Nah sekarang nih yang terjadi saat ini nih kita ya, banyak yang penyakit corona ya, termasuk adalah salah satu dari gangguan pernapasan, sering disebut COVID-19 ya. Itu penyebabnya adalah virus SARS atau CoV-2 ya, penyakit menular yang disebabkan oleh virus. Nah ini ya gejalanya nih nak, pilek, sakit tenggorokan, batuk, demam ya, sampai kesulitan bernapas. Bahkan ada yang bercerita orang-orang yang terkena virus COVID ya, itu ya, virus COVID itu dadanya itu sakit ya, seperti disayat-sayat seperti itu ya. Ibu dengar tes itu aja ya nak ya. Ya ntar. Baik anak-anakku, lalu bagaimana dengan penularan TB atau tuberkulosis? Jadi kalau ada seorang yang punya penyakit TB ya nak ya, harus memakai masker supaya apa? Kumannya tidak terhirup oleh orang lain. Apalagi di dalam tubuh itu ya, kuman TB dilawan ya oleh daya tahan tubuh. Kalau tubuhnya lemah ya kena penyakit ITB. Tapi kalau daya tahan tubuhnya kuat ya, insya Allah orang tersebut tetap sehat. Baik anak-anakku sekalian ya, rupanya Ibu sampai di sini saja ya nak ya. Ibu cukupkan. Mudah-mudahan kalian bisa pahami ya. Setelah itu jam berikutnya adalah kalian bisa mengisi LKS dengan open book ya. Ya. Di jam setelah kalian menyimak materi ini. Ibu cukupkan anak-anakku sekalian dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.